Bab 31. Janji yang tertinggal. Jari Nadila bergetar, perlahan, ragu, namun rasa penasaran itu terlalu kuat untuk ia tahan. Ia membuka penutup kotak kecil itu, dan dalam sekejap, napasnya tercekat. Di dalamnya ada beberapa foto. Foto lama, sedikit pudar, namun cukup jelas untuk membuat hatinya berdenyut tak nyaman. Foto pertama, Raven dan seorang gadis, bermain tembak air, tertawa lepas, menggunakan seragam SMA. Di sekitar mereka memang ada beberapa teman lain. Namun entah kenapa, yang paling mencolok hanya mereka berdua, seolah dunia hanya milik mereka. Nadila menelan ludah. Tangannya beralih ke foto berikutnya. Raven dan gadis yang sama, mendaki gunung, duduk berdampingan. Wajah mereka terlihat lelah, namun bahagia, sangat bahagia. Senyum itu, senyum yang belum pernah ia lihat dari Raven selama bersamanya. Dan entah kenapa, itu terasa menyakitkan. Perlahan, Nadila membalik salah satu foto. Di sana ada tulisan tangan, sedikit miring, namun jelas, Raf. Nama itu membuat Nadila mengernyit. Raf? Panggilan itu terasa sangat akrab. Ia membaca lanjutannya. Ingat, kita sudah bersama sejak dulu, banyak hal yang kita lewati. Aku harap ini bisa terjalin selamanya. Ini oleh-olehku dari Paris. Dulu kita punya kalung pasangan. Janji bahwa kita akan selalu bersama. Dan kalung milikmu hilang. Kini aku ganti yang baru. Deg, jantung Nadila seperti jatuh ke dasar yang paling dalam. Tangannya semakin gemetar saat ia mengambil sesuatu dari dalam kotak itu. Sebuah kalung, simple, namun elegan. Liontinnya berinisial W dan R. Wanda, Raven. Nadila terdiam, otaknya seperti berhenti bekerja. Semua potongan mulai terhubung. Wanita tadi, cara bicaranya, kepercayaan dirinya, dan kini, bukti ini, apa sebenarnya hubungan mereka? Nadila ingin mempercayai Raven. Sangat ingin. Ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Tidak ingin lagi salah paham. Namun, foto-foto ini, tulisan itu, kalung itu, semuanya terlalu nyata untuk diabaikan. Kepalanya mulai berdenyut. Perlahan, namun menyakitkan. Ia memejamkan mata sejenak, menahan rasa pusing yang tiba-tiba datang. Tubuhnya masih lemah. Keadaan hatinya juga tidak stabil, apalagi setelah kabar tadi tentang kehamilan yang tidak berkembang. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, namun pikirannya terus berputar. Masalah demi masalah, seolah tak pernah memberinya jeda. Tak bisakah aku bahagia sebentar saja? Pikirannya melayang jauh, ke masa lalu, ke rumahnya sendiri yang tak pernah terasa seperti rumah. Ke ayahnya yang berubah setelah menikah lagi, ke ibu tiri yang tak pernah benar-benar menerimanya, perlakuan yang berbeda, kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan utuh. Dan kini, setelah menikah, ia pikir segalanya akan berubah. Memang tidak sempurna. Raven dingin, keras, terkadang menyakitkan dengan kata-katanya. Namun, ia bertanggung jawab, menjaganya, melindunginya. Dan entah sejak kapan, Nadila mulai merasa aman di dekatnya. Dia pria yang baik, hanya saja caranya berbeda. Namun sekarang, semua itu terasa goyah. Apa dia benar-benar setia? Atau aku hanya tidak tahu segalanya? Dadanya terasa sesak, antara marah, cemburu, dan takut. Apalagi saat mengingat wanita itu, yang masuk ke ruangan ini tanpa izin, yang bersikap seolah tempat ini miliknya, yang bahkan berganti baju di sini. Itu bukan hal yang normal. Tidak bisa ia terima, tidak bisa ia maklumi. Perlahan Nadila duduk di sofa. Tangannya masih memegang kalung itu. Namun akhirnya ia meletakkannya kembali ke dalam kotak. Ia tidak sanggup melihatnya lebih lama. Matanya terasa berat, tubuhnya lelah, pikirannya terlalu penuh. Tanpa ia sadari, kelopak matanya perlahan menutup, dan ia pun tertidur. Beberapa waktu kemudian, pintu ruangan terbuka. Raven masuk, langkahnya cepat. Ia mempercepat meeting tadi. Tidak ingin Nadila menunggu terlalu lama. Namun saat ia masuk, langkahnya terhenti. Senyum tipis terukir di wajahnya. Melihat Nadila tertidur di sofa, tenang, seperti anak kecil, tanpa beban. Raven mendekat, pelan, hampir tanpa suara. Tatapannya melembut. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Di atas meja, sebuah kotak kecil, terbuka sedikit. Raven mengernyit.
Apa ini? Ia melangkah mendekat, mengambil kotak itu, dan saat ia melihat isi di dalamnya, wajahnya langsung berubah. Tatapannya mengeras, rahannya menegang. Ia tahu betul, benda ini milik siapa. Wanda, apa maksudnya ini? Dan bagaimana benda ini bisa sampai di sini? Perlahan Raven menoleh, menatap Nadila yang masih tertidur, lalu kembali menatap kotak itu. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya, marah, kesal, dan khawatir. Sangat khawatir, karena ia tahu, jika Nadila sudah melihat isi kotak ini, maka semuanya tidak akan sesederhana yang ia harapkan. Nadila mungkin akan salah paham lagi padanya. Tepat saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nama yang membuat sorot matanya semakin dingin. Wanda, isi pesannya singkat, namun cukup untuk membuat suasana berubah seketika. Raf, aku sudah meninggalkan sesuatu di ruangmu. Kamu ingatkan kalung itu? Semoga kamu suka melihatnya. Raven menggenggam ponselnya erat. Tatapannya perlahan beralih pada Nadila, yang masih terlelap tanpa tahu bahwa mungkin badai sedang menunggu saat ia membuka mata. Dan Raven harus memilih, menjelaskan semuanya, atau membiarkan kesalahpahaman itu tumbuh lebih dalam. Sementara di luar sana, seseorang tersenyum puas, menunggu retaknya hubungan itu benar-benar terjadi. Bersambung.